Apakah hidup rohani Anda terasa dingin dan suam-suam kuku? Mungkin inilah saatnya untuk kembali pada api pertama dan menemukan kembali tujuan sejati Anda dalam Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita meluangkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Lalu kita akan berdoa bersama. Kita semua mencintai kenyamanan. Itu adalah salah satu hal yang secara naluriah diinginkan oleh setiap manusia. Apakah kamu seorang Kristen, ateis, pendeta, orang tua, pelajar, petugas kebersihan, atau CEO, itu tidak masalah. Kenyamanan adalah sesuatu yang universal. Kita mendambakan tempat yang lembut, yang dapat diprediksi, dan aman. Kita suka mengetahui apa yang akan terjadi. Kita suka rutinitas yang tidak terlalu menantang. Kita suka perasaan yang tidak menyakitkan, orang-orang yang tidak mengonfrontasi kita, dan jalan hidup yang tidak terlalu meregangkan kita. Dan dalam banyak hal, kenyamanan adalah anugerah. Tuhan sendiri menciptakan istirahat, menciptakan hari Sabat, dan mengundang kita masuk ke dalam damai-Nya. Tapi inilah kenyataannya. Ketika kenyamanan menjadi tujuan, bukan hadiah, kita mulai hanyut. Kita berhenti bertumbuh. Kita kehilangan rasa lapar yang dulu menggerakkan hati kita untuk bangkit, mencari, dan melangkah. Api yang dulu membuat kita berani berubah menjadi nyala kecil yang berjuang untuk tetap hidup. Apa yang dimulai sebagai istirahat bisa berubah menjadi perlawanan terhadap pertumbuhan. Apa yang dimulai sebagai damai bisa berubah menjadi pasif. Apa yang dulu seimbang bisa menjadi kebekuan rohani. Awalnya kamu mungkin tidak menyadarinya. Tapi seiring waktu api di dalam dirimu mulai redup. Desakan untuk bertumbuh mulai memudar. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa terlihat seperti kehilangan ambisi. Tujuanmu menjadi kabur. Kamu mulai puas dengan yang seadanya. Kamu hadir tanpa seluruh hatimu. Atau mungkin kamu tetap menjalani rutinitas. Tapi percikannya sudah lama padam. Tapi dalam kehidupan rohanimu, biayanya jauh lebih besar. Karena ketika jiwamu terlalu nyaman, itu tidak hanya menjadi sunyi, itu menjadi suam-suam kuku. Dan itulah yang Yesus peringatkan dalam Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena kamu suam-suam kuku, tidak dingin dan tidak panas, aku akan memuntahkan kamu dari mulutku. Kata-kata itu terdengar keras. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, tetapi justru karena Dia mengasihi kita. Dia tahu betapa berbahayanya sikap apatis bagi hati manusia. Iman yang suam-suam kuku terlihat sopan dari luar, tapi kosong di dalam. Ia berdoa tanpa gairah, menyembah tanpa kekaguman, memberi tanpa sukacita, melayani tanpa kasih, bertepuk tangan di gereja, tapi tetap menyembunyikan dosa. Itulah mengapa kita harus memilih setiap hari dengan sengaja untuk membakar kembali api di dalam. Hidup dengan semangat untuk Tuhan. Bangun dan berkata, Yesus, hari ini aku ingin menyala bagimu, karena hidup Kristen untuk kenyamanan dimaksudkan untuk menjadi nyaman. Hidup Kristen adalah hidup yang dikuduskan, dipisahkan, berbeda, kudus. Dan ya, itu berarti kita akan diregangkan. Itu berarti Tuhan mungkin memanggil kita melakukan hal-hal yang menakutkan. Dia mungkin meminta kita mengampuni saat harga diri kita menolak. Dia mungkin meminta kita berbicara ketika diam terasa lebih aman. Dia mungkin meminta kita memberi saat kita ingin menggenggam. Tapi kasih yang sejati memberi. Kasih yang sejati berkorban. Kasih yang sejati meletakkan kenyamanan demi panggilan. Kita tidak diciptakan untuk hidup dalam kehidupan rohani yang nyaman.
sekadar mencentang kotak dan menunggu surga. Kita diciptakan untuk hidup sepenuhnya di dalam Kristus. Untuk hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Menukar ilusi kendali dengan sukacita dalam penyerahan. Dan inilah kebenarannya. Jika hidupmu selalu aman, selalu nyaman, selalu bisa diprediksi, maka kamu mungkin sedang melewatkan petualangan sejati dalam mengikuti Yesus. Kadang-kadang, justru di dalam ketidaknyamanan, Tuhan mulai menunjukkan siapa Dia yang sesungguhnya. Kadang-kadang, justru dalam pergangan, kapasitasmu untuk percaya mulai bertumbuh. Kadang-kadang, saat segala yang familiar menghilang, barulah kamu sadar, Dia cukup. Tapi ada sisi jebakan lain juga, bukan hanya kenyamanan, tapi kesibukan. Sangat mudah terjebak dalam melayani orang lain, berkhotbah, mengatur acara, memimpin rapat. Namun kehilangan keintiman dengan Tuhan. Kita bisa tampil untuk kerajaan, tapi kelaparan dalam hati. Kita bisa menuangkan diri untuk orang lain, namun tak pernah membiarkan Tuhan mengisi kita. Inilah tragedi sunyi dari kesibukan tanpa pengabdian. Kita akhirnya melakukan banyak hal untuk Tuhan, tapi justru menjauh dari Tuhan. Kadang-kadang bahkan pelayanan bisa menjadi gangguan. Kita berkata, ya, kepada manusia, tapi tidak pada doa. Kita hadir di setiap acara, tapi melewatkan tempat rahasia. Kita bilang kita terlalu sibuk untuk diam, tapi jauh di dalam, jiwa kita menangis ingin beristirahat. Tapi Tuhan tidak terkesan dengan performa. Dia tidak mencari jadwal yang rapi. Dia mencari hati yang berserah. Dia menginginkan kejujuranmu, kerentananmu, kasihmu. Dia menginginkan dirimu. Bukan hanya apa yang bisa kamu lakukan untuknya. Dunia ini bukan rumahmu. Budaya ini bukan kompasmu. Identitasmu bukan dalam pekerjaan, pengikut, kekayaan, atau bahkan peran pelayananmu. Kamu milik surga. Kamu adalah warga kerajaan Allah. Jadi ketika kita memilih kenyamanan lebih dari Kristus, atau kesibukan lebih dari hadiratnya, kita bukan hanya membuat keputusan yang buruk. Kita menolak identitas kita. Kita puas dengan yang sedikit. Padahal kekekalan sudah dijanjikan. Persahabatan dengan dunia tidak akan pernah memuaskan jiwamu. Mungkin terasa enak sesaat. Mungkin terlihat mengesankan bagi orang lain. Tapi itu akan meninggalkanmu kosong, lelah, dan jauh dari damai. Aku lebih memilih disalahpahami oleh manusia daripada kehilangan pelukan juru selamatku. Aku lebih memilih ditolak dunia daripada kehilangan suara Tuhan dalam hidupku. Jangan biarkan kenyamanan membuatmu mati rasa. Jangan biarkan kesibukan mencuri kedekatanmu dengan Tuhan. Jangan biarkan rutinitas memadamkan semangatmu. Kembalilah kepada api itu. Kembalilah kepada kasih-Mu yang mula-mula. Masih ada lebih banyak yang Tuhan siapkan untukmu. Katakan ya kepada Yesus, sepenuhnya, dengan bebas, dan tanpa takut. Biarkan Dia meregangkanmu, menggugahmu, dan menyalakan hatimu kembali. Karena pada akhirnya, hanya satu hal yang benar-benar penting. Bahwa kita hidup bukan dengan nyaman, tapi dengan sepenuh hati untuk Dia yang telah memberikan segalanya untuk kita. Sekarang mari kita meluangkan waktu untuk berdoa bersama. Tuhan Yesus yang terkasih, terima kasih karena Engkau mengasihiku terlalu besar untuk membiarkanku terjebak dalam kenyamanan. Terima kasih karena Engkau memanggilku kepada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar menjalani hidup.
yaitu hidup yang penuh makna, tujuan, dan dampak kekal. Engkau tidak menciptakanku untuk menyatu dengan dunia, atau mengejar tepuk tangan yang akan pudar. Engkau menciptakanku untuk berjalan bersamamu, dalam kebenaran, dalam iman, dan dalam kasih. Engkau menciptakanku untuk bersinar dengan terang-Mu, bahkan saat dunia menjadi gelap. Tapi Tuhan, hari ini aku mengaku, aku tahu apa yang Engkau minta dariku. Tapi kadang aku ragu. Kadang aku tetap menggenggam hal-hal yang Kau minta aku lepaskan. Kebiasaan lama, luka lama, pola pikir lama. Kadang aku lebih menginginkan persetujuan manusia daripada keintiman denganmu. Kadang aku memilih aman daripada berserah, kenyamanan daripada panggilan. Roh Kudus, aku membutuhkan-Mu. Tekankan kebenaran-Mu di bagian hatiku yang mati rasa atau keras kepala. Lembutkan bagian dari diriku yang menolak pimpinan-Mu. Ganggu kenyamananku dengan keyakinan yang kudus. Jangan biarkan aku menjadi dingin, terganggu, atau jauh dari-Mu. Ingatkan aku akan salib. Ingatkan aku akan harga yang Engkau bayar. Bukan hanya untuk mengampuni dosaku, tapi untuk membebaskanku dari ketakutan, rasa malu, dan kebohongan dunia ini. Engkau memberikan segalanya agar aku bisa berjalan dalam kebebasan. Aku tidak ingin hidup untuk kenyamanan. Tuhan, aku ingin hidup untuk panggilan. Aku ingin jiwa yang menyala untuk kerajaan-Mu. Nyalakan kembali api itu dalam diriku. Api yang membangkitkanku dengan semangat dan tujuan. Ajari aku untuk mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu di atas segalanya. Biarkan keinginan lainnya jatuh di bawah beban pencarian itu. Berikan aku hati seperti Daud. Hati yang hancur saat hati-Mu hancur. Hati yang menari saat hati-Mu bersukacita. Hati yang merindukan hadirat-Mu. Lebih dari hadiah duniawi keberanian, apapun, Tuhan. Keberanian seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego, yang tetap berdiri saat semua orang bersujud. Keberanian yang menolak kompromi. Meskipun api dipanaskan 7 kali lebih panas. Iman yang berkata, sekalipun dia tidak menolong, aku tetap percaya. Aku tetap menyembah. Bantu aku merobohkan setiap berhala yang telah kubangun. Berhala kesuksesan, kenyamanan, status, atau keamanan. Jangan biarkan ada satupun yang menghalangi pengabdian sepenuh hati kepadamu. Dan Tuhan, bantu aku memberi bukan karena kewajiban, tapi karena sukacita. Bantu aku memberi karena Engkau lebih dulu memberikan segalanya bagiku. Bantu aku menyerahkan impianku, ambisiku, kenyamananku, bahkan rencanaku. Jika menyerahkan itu berarti aku mendapatkan lebih banyak dari-Mu. Biarkan aku menemukan sukacita dalam pengorbanan. Biarkan aku merasakan manisnya ketaatan. Ajari aku mempersembahkan hidupku, pikiranku, energiku, kata-kataku, tubuhku, sebagai korban hidup, bukan untuk memperoleh kasih-Mu, tapi karena aku sudah memilikinya. Bukan untuk mengesankan siapapun, tapi untuk memuliakan-Mu. Biarlah setiap keputusanku berbisik, Yesus, Engkau layak. Bangunlah hidupku di atas-Mu, Tuhan. Meskipun itu berarti merobohkan hal-hal yang dulu kupikir aku butuhkan. Tunjukkan padaku bahwa tidak ada kerugian jika itu demi Engkau. Apa yang dunia sebut keuntungan, tidak ada artinya dibanding harta yang kutemukan dalam-Mu. Biarkan aku percaya, jauh di dalam jiwaku, bahwa kehilangan demi Engkau adalah kemenangan sejati. Berikan aku kekuatan saat aku lelah.
Berikan aku iman saat aku takut. Berikan aku damai saat jalan di depan tampak tak jelas. Bantu aku berjalan seperti Abraham, yang meletakkan hal paling berharga di mezbah. Tanpa tahu hasilnya, tapi percaya pada Dia yang memanggilnya. Biarkan aku berkata yang sama. Tuhan, semuanya milik-Mu. Masa depanku, masa laluku, hubunganku, reputasiku, hatiku, semuanya. Aku tidak mau hanya memberikan potongan diriku. Aku memberikan segalanya. Setiap tempat tersembunyi, setiap bagian yang rusak, setiap sudut yang kulindungi. Aku letakkan semuanya karena aku percaya padamu. Engkaulah gembalaku saat aku tersesat. Engkaulah juru selamatku saat aku merasa tak layak. Engkaulah damai sejatiku ketika badai tak berhenti. Engkau segalanya bagiku, selamanya. Jadi dimuliakanlah dalam hidupku, Tuhan. Biarlah hidupku menjadi persembahan bagimu. Dalam nama Yesus yang kudus dan penuh kuasa aku berdoa. Amin. Jika doa ini menyentuh hatimu, ketik "Amin" sebagai tanda imanmu. Aku berdoa agar setiap berkat dalam doa ini turun atasmu sekarang. Dalam nama Yesus. Dan jika kamu memerlukan doa khusus, silakan beritahu kami di kolom komentar, kami akan merasa terhormat untuk mendoakanmu. Semoga anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus